Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan video fokus tahsin untuk membaca satu halaman di dalam Al-Quran. Mari senantiasa kita rutinkan ada waktu yang kita alokasikan untuk membaca Al-Quran minimal satu halaman. Melalui video fokus tahsin ini, kita akan membaca satu halaman dan berusaha menyempurnakan setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, meliputi 3 aspek, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim tarqiq. Tempat keluarnya huruf, cara kita mengucapkan huruf, dan tebal tipis. Pada video ini kita akan masuk pada halaman yang ke-20, dimulai dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-127. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Alhamdulillah, mari kita bahas bagian huruf yang perlu kita jaga ketika membaca halaman yang ke-20. Wa iz, huruf zal pastikan mengalir. Sifat rokhwah mengalir bunyinya huruf zal. Wa iz yar, ro tebal yar. Sebelumnya huruf ya berharokat fathah. Maka ro kita baca dalam kondisi tebal. Yar. Kalau tipis yar. Untuk menebalkan huruf, kita bentuk rahang seperti sedang mengucapkan huruf o. Yar. Kalau tipis, rahang normal, posisi rahang normal. Tipis. Tebal. Maka ya itu posisi rahang tipis. Kita pindahkan rahang kita seperti sedang mengucapkan huruf o. Yar. Wa iz yarfa'u ibro. Sempurnakan bunyi ro fathahnya, buka rahang. Jadi setelah kita bentuk rahang kita seperti o yang normal, tidak dibuat-buat. Jangan ketika membentuk rahang o dibuat-buat. O. No, normal saja. O. Ibro, tapi buka rahang karena dia harus fathah. Ibro. Ibro karena makna fathah adalah gerakan membuka. Ibro. Ibrahimul, lam tipis, mul karena lam tebal hanya muncul dalam lafaz Allah. Perbedaan bunyinya, lam tipis, lam tebal, kita bentuk rahang seperti sedang mengucapkan o, lalu ucapkan lam di situ. Maka kalau kita ingin mengucapkan lafaz Allah, caranya a, lalu pindahkan rahang kita ke rahang tebal. A baru lam tebal. Allah. Nah, di sini kita akan bisa menjaga bunyi a tetap tipis. Jadi jangan langsung Allah. Karena sering diucapkan Allah, jangan, tapi Allah. Maka di sini lam tidak di dalam lafaz Allah, kita baca tipis. Ibrahimul, qa sempurna fathah, qa. Qa'ida minal baiti wa Ismail. Ro sempurna tebal, ro. Rabbana, ba tasydid, munculkan benar-benar huruf ba. Tidak boleh berubah jadi huruf P. Contoh, Rabbana bukan Rabbana. Rabbana taqo sempurna fathahnya taqo. Taqabbal minna. Nun tasydid didengungkan, ditahan 2 harokat. Innaka nun tidak ada tanda sukun, maka kita baca samar. Maka kalau kita menggunakan mushaf Al-Quran Khot Utsmani standar Madinah atau Timur Tengah, ketika kita menemukan nun tidak ada tanda sukun, maka di sini kita lihat huruf setelahnya ta, maka kita baca samar. Antas sami'ul, lam tipis lagi, sami'ul, jangan langsung di ul, jangan sami'ul alim. Rabbana sempurna fathahnya ro. Rabbana wajh, qalqalah kan huruf jim. Ingat, dalam mengucapkan bunyi qalqalah jangan menambah bunyi huruf baru, yaitu bunyi hamzah sukun. Rabbana waj'alna, waj'alna jangan je tapi je. Rabbana waj'alna. Rabbana waj'alna huruf sin, jangan langsung mengucapkan dari rahangmu. Ingat, bentuk rahang atau bentuk mulut kita itu mempengaruhi bunyi huruf.
Nah, huruf sin bunyinya adalah s, 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 s. Ketika kita ucapkan bibir kita masih u, maka bunyinya menjadi s, 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 s. Bunyi sin s, 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 s. Lalu ucapkan sin pakai rahang u. S, 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 s. Nah, maka di sini huruf sebelumnya adalah huruf mu. Jangan langsung mengucapkan huruf sin. Karena huruf sin harus berbunyi tipis. Huruf sin ada saudaranya yaitu huruf shod. Nah, huruf sin tipis, huruf shod tebal. Maka kita ucapkan mus. Mus. Kalau sin, kalau kita ucapkan pakai rahang mu, mus. Nanti bunyinya sangat dekat dengan huruf shod. Mus, jangan mus. Muslimaini laka wa min. Nun disamarkan lagi ketemu huruf zal. Wa min. Cara menyamarkan nun, ujung lidah kita posisi diam di tempat. Jangan naik ke atas. Wa min. Lalu huruf zal berharokat dhammah. Wa min zu. Alirkan huruf zalnya. Wa min zurriyati. Huruf ro di sini sempurna tipis. Jangan diucapkan ketika rahang kita masih berbentuk zu. Zurri, ri jangan, tapi zurri. Zurri. Jadi perbedaannya ri dengan ri. Ri bukan, karena sebelumnya u. Jangan langsung mengucapkan huruf ro di sini. Karena ro di sini tasdidnya berharokat kasroh, maka sempurna tipis. Wa min dzurriyyatina mim tasdid ditahan 2 harokat. Ummatan muslimatan lak. Huruf kaf kalau kita berhenti disukunkan ada bunyi percikan nafas. Lak. Lak. Wa arina manasikana wa tub alaina. Nun dengungkan, ditahan 2 harokat. Innaka sama. Nun disamarkan, tahan 2 harokat. Anta. Innaka anta tawwabur. Ro tebal. Burrahim. Di sini kita lihat ro tasdidnya berharokat fathah. Di sini praktis karena sebelumnya huruf bu, langsung saja burrahim. Tapi kalau di sini tasdidnya berharokat kasroh. Sebelumnya dhammah, jangan langsung karena huruf ro di sini harus keluar dalam bunyi tipis. Ri, tidak boleh ri. Tapi kalau di sini karena tasdidnya fathah tebal, maka praktis kita langsung saja ucapkan burro, burro. Nah, hanya setelahnya ada huruf him. Huruf ha berharokat kasroh. Jangan langsung kita gunakan atau jangan langsung kita keluarkan di rahang ro. Jangan burrohim. Him jangan, nanti bunyinya berjalan dari rahang tebal berjalan ke rahang tipis. Burrohim. Him jangan him tapi ro him. Burrohim. Jadi bunyinya him, him, tidak him. Nah, ini perlu kita jaga karena nanti sering sekali diucapkan him ini ketika bentuk rahangnya atau mulutnya masih di ro. Rohim jangan. Contoh di dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim jangan rohim. Jangan pakai rahang ro dalam mengucapkan him. Nanti jalan bunyi himnya berjalan dari rahang tebal ke rahang tipis. Nah, huruf him sempurna atau huruf hi sempurna tipis. Lanjut. Rabbana, ba tasdid munculkan bunyi ba-nya Rabbana. Rabbana wa be. Qalqalahkan bunyi ba, ingat jangan menambah huruf hamzah sukun. Rabbana wa ba'ats fihim ro tebal, sin tipis. Fihim rasu. Nah, cara mengucapkannya di sini pastikan rahang kita jangan masih berbentuk ro. Ro, tarik dulu ro su. Ro su. Rasulam, rasulah. Nah, maka pindah rahang karena ro rahang tebal.
Kalau tidak kita tarik rahangnya, nanti huruf sin ini akan berubah menjadi huruf shad. Karena huruf sin ada saudaranya. Huruf sin tipis, huruf shad tebal. Huruf sin dan shad itu makhrajnya sama. Ujung lidah sejajar gigi seri bawah. Huruf sin dan shad sama makhraj atau tempat keluarnya sama. Maka hati-hati, huruf sin diucapkan pakai rahang ro, su. Nah, maka nanti bertukar huruf sinnya menjadi huruf shad. Maka cara mengucapkannya rosu. Tarik sedikit rahangnya supaya bunyinya menjadi kalau tidak ditarik nah, maka huruf sin di sini harus tetap terjaga bunyi sin. Bunyi tipis. Rosu. Nah, ini termasuk ketika kita mengucapkan kata Rasulullah. Rasulullah. Jangan Rasulullah. Jangan pakai rahang ro dalam mengucapkan huruf sin. Rasulam minhum. Nah, nun di sini kita lihat ada tanda sukunnya, maka kita baca jelas. Minhum. Nah, kita lihat di sini tadi nun tidak ada tanda sukun, kita baca samar. Wa min zurri. Kalau sini nun ada tanda sukun, kita baca jelas. Minhum. Tidak ditahan. Jangan minhum, tidak, tapi minhum. Karena nun ada tanda sukun. Sini tidak ada tanda sukun, dibaca samar. Sini ada tanda sukun, dibaca jelas. Nah, penulisan seperti ini akan kita temukan kalau kita menggunakan mushaf Al-Quran standar Madinah atau Timur Tengah. Dan ini akan membantu kita memahami mana nun yang dibaca samar, mana nun yang dibaca jelas dengan melihat tandanya. Kalau ada tanda sukun, dibaca jelas. Tidak ada tanda sukun, dibaca samar. Minhum yat, huruf ta, sukun, ada percikan nafas. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul, lam tipis, wa yu'allimuhumul kitaba wal hik. Huruf kaf ada percikan nafas. Wal hikmata wa yuza. Huruf zai tajamkan. Wa yuzakkihim. In nun didengungkan. Innaka samar bunyi nunnya, tidak ada tanda sukun. Antal azizul. Huruf zai tajam. Azizul. Nah, huruf zai di sini harus konsisten bunyinya sama persis dengan zi. Azizul. Kenapa harus sama persis? Karena sering sekali zai yang berharokat domah bunyinya berubah. Zizu. Kalau kita gerakan lambat zu. Nah, bunyi zai berubah. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menggunakan kaidah huruf Al-Quran, di mana bunyi hurufnya konsisten. Nah, kenapa kita sering berubah-ubah bunyi hurufnya? Karena memang di dalam pengucapan huruf alfabet A, B, C, D, E sampai Z, huruf konsonan akan diucapkan di rahang huruf vokal. Huruf konsonannya misalnya S, rahangnya vokalnya U, maka kita akan ucapkan su. Nah, maka kaidah itu tidak boleh kita bawa di dalam membaca Al-Quran. Misalnya huruf konsonannya Z, huruf vokalnya U, maka kita ucapkan zu. Nah, maka kaidah itu tidak boleh kita bawa dalam membaca Al-Quran. Di sini huruf zai tipis, harokatnya U, maka cara mengucapkannya zu. Jangan langsung U. Nah, nanti bunyi zainya menjadi z. Huruf zai bunyinya z. Lalu kita ucapkan pakai U. Z. Nah, maka bunyi zai di sini sama antara zai yang berharokat kasroh dengan zai yang berharokat dhammah, bunyi hurufnya sama. Yang membedakan adalah bunyi harokat. Jadi bunyi hurufnya sama, z, bunyi harokatnya berbeda. Jadi yang pertama zi, yang kedua zu. Nah, kita lihat perbedaannya. Ternyata yang membedakan hanya bunyi harokat.
Maka jangan sampai bunyi huruf ikut-ikut berubah. Yang boleh berubah di sini adalah bunyi harokat. Zi, zu. Jadi bunyi zainya konsisten. Yang berubah hanya bunyi harokat. Azizul, azizul. Lam tipis lagi, zul, zul. Jangan diucapkan pakai rahang dhammah. Azizul, jangan azizul. Azizul Hakim. Ayat 130. Wa may, dengungkan huruf nun lebur ke dalam huruf ya. Wa may yaur, ro tebal yaur. Wa may yaur, yaur. Perbedaannya kalau tipis yar, kalau tebar yaur, yaur. Hati-hati ketika ingin menebalkan ro, ya jangan ikut tebal. Ya tetap tipis. Ya tipis, ro tebal. Wa may yargho. Gho punya sifat rokhawah. Mengalirnya bunyi huruf. Gho, gho, gho. Wa may yargho. Buka rahang karena fathah gho. Wa may yarghabu am millati ibro. Ro buka rahangnya, ro sempurna fathah, ro ibro. Jangan agak tipis di sini karena huruf ba tipis, huruf hi tipis. Nah, jangan jadi Ibrahim, Ibrahim, jangan Ibra tapi Ibrahim. Ibrahima illa man, nun dibaca samar, man safiha nafsah. Walaqadis, sot tebal, walaqadis. Nah, jadi jangan diucapkan pakai rahang di. Walaqadis, walaqadis, bukan walaqadis. Untuk menebalkan huruf, bentuk rahangnya seperti sedang mengucapkan huruf O. Tidak perlu sampai U. Jangan sampai U, sampai rahang O saja. O, bentuk rahang O normal. O. Walaqadis, dis. Walaqadis to. Nah, di sini short sama to rahang tebal. Maka ini praktis. Dis to. Walaqadis to. Hanya yang to-nya berharokat fathah berarti ada gerakan rahang membuka. To. To. Jangan diam rahangnya. To. Jangan to, tapi to. Walaqadis to. Walaqadis tafainahu fid dunya. Wa in, dengungkan. Wa innahu fil akhi. Akhi. Khi pakai rahang tipis saja. Khi. Fil akhiro. Ro sempurna tebal. Fil akhiroti laminas. Na tipis, sot tebal. Laminas. Nah, di sini hati-hati, na jangan ikut tebal. Laminas, jangan nas, tapi laminas salihin. Iz, urzal alirkan. Iz qala lahu ro. Ro sempurna tebal. Rabbuhu aslim. Qala aslamtu li ro. Sempurna tebal. Jangan agak tipis di sini. Kita lihat. Li kasroh, bi kasroh, maka jangan dibaca aslamtu li rabbil. Li rabbil. Jangan ra, tapi ro. Ra, jangan ra, li rabbil, tapi li rabbil. Li rabbil alamin. Wawasso. Wa tipis di sini, wawasso. Jangan tebal, wawasso. Wawasso. Jangan was, jangan was, tapi wawasso. Wawasso biha ibro. Sempurna tebal ro-nya. Jangan agak tipis. Ibrahim, jangan ibro. Ibrahimu banihi wa ya'kubu ya bani. Tasydidkan huruf ya-nya tengah lidah naik. Ya bani ya innallahas. Inna tipis nanya, lam tebal. Innallah. Dalam menebalkan huruf lam, maka jangan menciptakan bunyi penghubung. Contoh, innallah, naullah, jangan ada nau, tapi na tipis, langsung pindah rahang. Innallah. Nah, ini perlu kita latih sehingga nanti ketika
akan menebalkan suatu huruf, tidak menciptakan bunyi penghubung. Contoh innallah, innallah ada bunyi u-nya, innallah, jangan innallah. Innallahas, huruf H tipis, shad tebal, has. Innallahas tafa lakumuddina fala tamutun, nun tasydid digunakan, fala tamutunna illa wa samarkan nunnya, antum muslimun, sin tipis, muslimun. Dibaca samar nunnya, dalam bunyi tipis. Karena ketemu ta huruf tipis, maka bunyinya jangan pakai rahangku, karena bunyi nun di sini samar tipis karena huruf ta tipis. Kuntum syu, huruf shin berharokat dhamma, syu. Jadi pakai rahang tipis dulu, baru u, syu. Kuntum syuhada'a alirkan huruf zalnya, haddo, huruf do tebal sempurna, haddoro, ro sempurna tebal fathah, doro. Haddoro ya'qubal mautu, huruf zal alirkan lagi, qala libanihi ma bunyi ain, ta'buduna min, nun dibaca dalam huruf mim, di sini ketemu huruf ba iklab, dibaca min ba'di. Qalu, qaf sempurna fathah, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, ibro sempurna tebal ronya, Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan, dengung tanwinnya lebur ke dalam huruf waw, ilahan wahidan wa huruf hadirkan wa nahnu lahu tarik tipis, muslimun. Tilka dengungkan, ummatun, bunyi samar dalam bunyi tebal karena qaf tebal. Ummatun qad, qalqalahkan huruf dalnya, qad khalat, sini kha sempurna tebal karena diapit oleh dua huruf tipis, de tipis, dalnya qalqalah de, la tipis, maka jangan qad khalat, jangan khalat tapi qad khalat. Ada percikan nafas, khalat. Laha ma kasabat, percikan nafas, kasabat, walakum ma kasabtum, qalqalahkan bunyi ba, kasabtum. Walatus, huruf sin tipiskan, walatus aluna am, dengungkan, amma kanu ya'malun. Alhamdulillah, demikian untuk video fokus tahsin pada halaman yang ke-20. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin disimak bacaannya, tentunya salah satu keistimewaan ketika kita ingin belajar Al-Quran adalah ketika kita bacaannya disimak oleh guru. Nah, maka saat ini kita ada media Zoom, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa memanfaatkan media Zoom ini untuk memperdengarkan atau menyetorkan bacaan kita kepada guru. Maka di Pusat Al-Quran ada wadahnya, yaitu Zoom ngaji. Ada dari Senin sampai Sabtu, terbuka untuk umum. Silahkan bergabung gratis. Semoga ini menjadi wadah untuk kita bisa meningkatkan kualitas tilawah Al-Quran kita. Semangat kita dalam membaca Al-Quran harus kita barengi dengan semangat kita untuk meningkatkan kualitas tilawah kita, memperbaiki setiap huruf yang kita baca agar benar-benar seperti yang dicontohkan oleh
Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meminta link Zoom-nya boleh ketik di WA Zoom ngaji, kirim ke 0812 71 222 111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.